Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rocky Andiana. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Teknik Pengelasan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tutorial tentang cara melakukan proses pengelasan SMAW yang baik dan benar, dengan memperhatikan hal-hal penting dan aspek keselamatan kerja dalam melakukan proses pengelasan SMAW. Untuk itu, simak video ini hingga akhir agar tutorial yang saya berikan kali ini dapat dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk praktek las SMAW. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengelasan SMAW. Yang pertama adalah mesin las. Di sini kita menggunakan mesin las dengan arus DC. Kemudian selanjutnya adalah kabel dan juga holder. Holder digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari kabel elektroda ke elektroda serta sebagai pegangan elektroda sehingga tukang las tidak merasa panas pada saat mengelas. Kemudian selanjutnya ada kabel dan juga klem massa. Klem massa berguna untuk menghubungkan kabel massa dari mesin las dengan material. Kemudian juga ada palu las atau chipping hammer. Chipping hammer digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan truk las pada logam las dengan jalan memukulkan atau menggoreskan pada daerah lasan. Sikat kawat atau wire brush. Wire brush digunakan untuk membersihkan benda kerja yang akan dilas dan membersihkan truk las yang sudah lepas dari jalur las oleh pukulan chipping hammer. Selanjutnya ada penggaris. Penggaris digunakan untuk melakukan pengukuran pada saat preparasi benda kerja. Kemudian ada welding gauge. Welding gauge digunakan untuk melakukan pemeriksaan hasil las, seperti mengukur tinggi las-lasan. Selanjutnya adalah kapur. Kapur digunakan untuk memberikan tanda pada benda kerja sebagai jalur pada saat pengelasan las rigi-rigi. Plat sebagai media untuk melakukan proses pengelasan. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pada saat melakukan proses pengelasan SMAW, maka perlu digunakan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama adalah helm las atau topeng las dengan kaca. Helm las berfungsi untuk melindungi kepala dan juga mata dari pancaran sinar las. Kemudian, jaket las. Jaket las digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan las. Sarung tangan kulit panjang digunakan untuk melindungi tangan dari benda panas dan juga dari percikan las. Sepatu kulit atau sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari benda jatuh. Untuk proses las sambungan sudut atau yang biasa kita sebut fillet joint, kita dapat menggunakan ring ampere 60-90 ampere. Dan pada proses pengelasan kali ini kita menggunakan 70 ampere. Oke, sebelum kita melakukan las sambungan sudut atau fillet joint, kita melakukan tack weld dulu. Kita melakukannya harus tepat 90 derajat. Oke, berikut adalah hasil dari tack weld pada las sambungan sudut. Bisa dilihat. Oke, setelah kita melakukan tack weld, kita akan melakukan proses pengelasan sambungan sudut. Saya menggunakan ampere 70 ampere.
Saya akan memberikan contoh proses pengelasan sambungan sudut dengan ampere yang lebih rendah, yaitu 40 ampere. Berikut saya akan memberikan contoh proses sambungan las sudut dengan ampere yang lebih tinggi, yaitu 100 ampere. Setelah kita melakukan proses sambungan las sudut, kita membersihkan seleknya dengan bantuan chipping hammer. Dan disikat dengan wire brush. Berikut hasilnya. Ini adalah hasil dari pengelasan fillet dengan menggunakan variasi kuat arus. Untuk yang pertama, pengelasan fillet dilakukan dengan menggunakan arus 70 ampere. Untuk yang kedua, pengelasan fillet dilakukan dengan menggunakan arus 40 ampere. Untuk yang ketiga, pengelasan fillet dilakukan menggunakan 100 ampere. Hasil dari pengelasan menggunakan arus sebesar 70 ampere yaitu hasil pengelasan bagus. Sedikit sekali sputter, tidak terdapat discontinuity atau cacat. Hasil pengelasan menggunakan arus sebesar 40 ampere yaitu penembusan terhadap benda kerja kurang. Hasil atau tampilan pengelasan buruk. Banyak selek atau terak yang terperangkap pada daerah las. Hasil pengelasan menggunakan arus sebesar 100 ampere yaitu banyak sputter. Banyak terjadi cacat undercut. Hasil atau tampilan pengelasan buruk. Oke, pada bagian kali ini kita akan melakukan pemeriksaan hasil las sambungan sudut atau fillet joint. Untuk yang pertama yaitu lebar deposit las dengan kriteria 9 mili dengan toleransi kurang lebih 1 mili. Oke. Kalau bongkok itu satu. Yang kedua adalah tinggi deposit las dengan kriteria 6 mili dan toleransi kurang lebih 0,5 mili. Selanjutnya yaitu beda permukaan las dengan toleransi 0,5 mili, yaitu mengukur tinggi las yang paling tinggi dan yang paling rendah. Dan yang terakhir adalah kebersihan, yaitu bebas dari terak atau slack dan juga bebas dari sputter. Demikian video tutorial praktek las sambungan sudut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.